Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Sang Khalik, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa batasan, menciptakan langit dihiasi dengan gelap, gelap bintang dan rembulan, menciptakan bumi dihiasi dengan kelautan yang bergelombang-gelombang. Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Allah pun yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat badan, waras pikiran. Dengan nikmat tersebut kita dapat hadir di malam yang sangat berbahagia ini, sekaligus haul Dahratul Ma'arif yang kedua di bawah pimpinan Abi tercinta. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sambung sajikan ke revolusi Islam sedunia yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau adalah anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan adalah Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim ulikan saya kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Ta'zim ulikan saya kepada ayah diktator Mu'ad keluarga. Ta'zim ulikan saya kepada Abi di balai beserta keluarga. Ta'zim ulikan saya kepada Dewan Guru dan kepada Dewan Juri. Penghormatan saya kepada Tunku Imam Bapak Kishik dan kepada seluruh santriwan dan santriwati, dan yang terkhusus kepada hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 11 Hijriah, saat hadi wadah di kala matahari tergelincir, Rasulullah SAW berangkat ke Arafah dan melakukan khutbah terakhirnya di hadapan 144,000 jemaahnya. Beliau berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Wahai manusia, dengarkan apa yang hendak aku katakan. Mungkin setelah atur ini aku tidak dapat bertemu dengan kalian lagi di tempat ini untuk selama-lamanya. Ketahuilah, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci bagi kalian, bagaikan kesucian hari pada bulan ini dan di negeri ini." Sesaat setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, kemudian Jibril perintah kepada Allah menurunkan wahyu yang terakhir kepada Rasulullah, potongan ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku cukupi untukmu nikmatku, dan telah aku ridai Islam itu menjadi agama bagimu. Lantas para sahabat bersorak gembira, bersyukur, bertakbir, bertahmid kepada Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Ketahuilah, pada saat itu Abu Bakar menangis. Para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari bahagia, hari kemenangan, hari terbesar kita umat Islam di dunia?"
Dengan air matanya yang benang Abu Bakar menjawab, jika Allah telah menurunkan wahyu yang terakhir kepada Rasulullah, berarti tugas Rasulullah dunia ini telah berakhir. Dalam artian Rasulullah akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Rasulullah akan wafat. Rasulullah akan wafat. Namun pada saat itu seluruh sahabat ikut menangis. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Namun apa boleh dikata? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian walaupun dia seorang nabi. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul detik-detik wafat Rasulullah dan wasiatnya. Pada suatu pagi di hari yang terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, wariskan dua perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, Sunnahku dan keluargaku, maka dia telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini dari Rasulullah memandang pandangan yang kena para sahabat. Pada saat itu terlihat Abu Bakar membalas pandangan Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. Umar menahan nafasnya dan tangisannya yang sangat kuat. Utsman pun menghadap bagian melihat Rasulullah SAW, dan Ali pun mendukung kepadanya semakin dalam. Isyarat bahwa waktu itu telah tiba. Isyarat bahwa perpisahan sama Rasulullah akan segera tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia dan mulia telah habis tugasnya di dunia ini. Pada saat itu matahari kian meninggi, tetapi pintu Rasulullah masih tertutup. Hilangnya Rasulullah terbaring dengan lemah, dan keningnya yang berkeringat yang memantai pelepah kurma yang menjadi alat tidurnya. Hadirin kaum muslimin dan juri yang saya muliakan, tiba-tiba di luar pintu terdengar seorang mengucap salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fatimah membuka pintu dan menjawab, Waalaikumsalam, maafkan aku, ayahku sedang demam. Lalu Fatimah menutup pintu dan beri badan. Rasulullah mendengar di depan Fatimah seraya beliau berkata, siapakah yang datang, wahai putriku? Fatimah menjawab, tidak tahu ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Rasulullah menatap Fatimah dengan pandangan yang menyatakan, satu-satunya bagian wajah mereka seolah-olah tak dikenal. Rasulullah berkata kepada putrinya, ketahuilah wahai putriku, dialah yang nusah kenikmatan dunia, dialah yang nusah roh dengan jiwa, dialah yang nusah orang-orang tercinta, dialah malakul maut, dialah malakul maut. Maka Fatimah dan para sahabat meletak tangisannya di hadapan Rasulullah, karena mereka sudah tahu ajal Rasulullah sudah semakin dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah, tapi Jibril tidak mendekat dengan Rasulullah. Jibril menunggu di langit yang pertama. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, jelaskan apa hak aku di depan Allah. Jibril menjawab, ya Rasulullah, pintu-pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah menanti kedatanganmu, dan pintu-pintu surga pun sudah terbuka menanti kedatanganmu, ya Habibullah. Namun perkataan Jibril tidak membuat Rasulullah senang. Rasulullah masih penuh dan cemas. Jibril bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau tidak senang dengan kabar ini ya Rasulullah? Dengan air matanya yang bernyanyi, Rasulullah menjawab, kabarkan kepadaku bagaimana kelak nasib umatku ya Jibril. Jibril menjawab, janganlah khawatir ya Rasulullah, janganlah khawatir. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan di surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad sudah ada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin dengan budi yang saya muliakan,
detik Rasulullah telah tiba dan saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik dari tubuhnya tanpa seluruh tubuh Rasulullah bersifat puluh menegang seluruh urat-urat leher beliau. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu rasa sakit itu. Rasulullah berkata, "Ya Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Rasulullah berkata dengan begitu geli. Fatimah memejam matanya, tak sanggup melihat ayahnya. Sedangkan Ali yang ada di sampingnya menutup pandangannya semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun membalik wajahnya, tak sanggup melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu seluruh tubuh Rasulullah bersifat peluh. Urat-urat menegang pada saat itu. Tubuh Rasulullah mulai dingin dan lemah. Tangannya tak bergerak lagi, bibirnya bergetar seakan mewasiatkan sesuatu. Rasulullah mewasiatkan. Lalu Ali yang ada di sampingnya mendekat telinganya di Rasulullah. Rasulullah mewasiatkan, "Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah." Peliharalah solat, peliharalah solat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjalankan solat dan peliharalah orang-orang yang lemah yang berada di sekeliling kalian. Di luar rumah terdengar tangisan para sahabat yang saling bersahutan. "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah." Fatimah memejam matanya, tak sanggup melihat ayahnya. Sedangkan Ali yang ada di sampingnya kembali mendekat dengannya di Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, kaifa ummati." Umatku, umatku, bagaimanakah keadaan umatku? Dalam rumah Rasulullah masih mengingat umatnya. Rasulullah masih berkata, "Ummati, ummati, kaifa ummati." Dalam rumah Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Maka ada itu, wahai umat Rasulullah, jangan pernah kita sia-siakan perjuangan Rasulullah. Jangan pernah kita meninggalkan syariat beliau. Lebih-lebih kita meninggalkan salat. Karena dalam Al-Quran jangan pernah kita meninggalkan syariat beliau. Terlebih-lebih kita meninggalkan salat. Karena wasiat yang terakhir daripada beliau, "Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah." Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia, yang memberi sinar kemuliaan. Mampukah kita mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita? Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Sekurang-kurangnya kita berselawat kepada beliau. Karena dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 Allah telah menjelaskan, "Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang memegang nomor undian 5.